أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk mempelajari ruqyah pribadi mandiri. Ruqyah mandiri ini adalah membaca ayat-ayat, terdiri dari ayat-ayat dasar. Ayat-ayat dasar itu adalah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 6 surah. Ini saya yakin insya Allah sudah dihafal. Sebentar nanti kita akan praktekkan caranya. Caranya begini. Jadi pada saat membaca ruqyah atau Anda ingin ruqyah, kalau memang ada sihir, Anda pernah disihir orang atau sering mimpi buruk, ada gangguan setan, maka biasanya ya, apalagi kalau kena sihir ya, kalau kita ingin ruqyah, setannya melapor kepada dukunnya. Ya. Ini ada, dia mau ruqyah, karena ruqyah itu bisa membunuh setan itu. Sementara biasa setan ini punya kesepakatan sama tukang sihirnya, gitu kan, agar dia tidak mati, nanti dikirim bala tentara lagi. Makanya nanti ruqyahnya caranya adalah membaca Al-Fatihah dengan membuka telapak tangan, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, nanti kita perhatikan rame-rame, kemudian ditiup telapak tangannya. Ya. Satu kali saja dibaca, kemudian dibaca ayat kursi, ditiup, Al-Fatihah tadi satu kali, ayat kursi sekali, kemudian baca Al-Kafirun sekali, baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Lebih besar efeknya kalau 3-3 kali. Makanya nanti kita akan praktekin 3-3 kali semuanya. Dibaca 3 kali, tiup, 3 kali, tiup, 3 kali, tiup. Kemudian mengusap kepala, dari kepala sampai ke kaki. Jangan biarin anggota tubuh tidak tersentuh. Mengusap ya, digosok. Dengan niat membentengi diri dari sihir dan juga syaitan. Karena kalau kita mau ruqyah tadi saya bilang, pasti penyihir, kalau memang penyihir itu dia akan berusaha menyerang lagi. Karena dia mau mempertahankan syaitan yang ada di badan kita. Makanya pertama kita mengusap diri itu untuk membentengi diri dulu. Dengan mengusap. Nabi Muhammad SAW praktekkan ini pada saat mau tidur. Boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup lalu diusap. Ya, kan? Itu tujuannya untuk membentengi diri dari sihir. Ulama sepakat ini sebenarnya bentuk daripada ruqyah syariah yang Nabi SAW praktikkan. Karena memang beliau tidak bicara, ditiupkan lalu diusapkan. Kemudian setelah itu, kita ulangi sekali lagi dengan cara yang sama, dibaca 3-3 kali, ditiupkan, diusap dari kepala sampai ke kaki. Yang kedua ini niatnya, diniatkan ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Al-Fatihah, cuma baca saja, tidak niat ruqyah, itu subhanallah, setannya nggak ke ruqyah. Innamal amalu bin niat, harus dengan niatnya. Makanya ada orang kena sihir 10 tahun pun dia tidak tahu kalau kena sihir. Karena dia sholat di masjid. Imam yang baca ayat, niatnya baca Al-Quran. Subhanallah, dia cuma rasa panas tapi nggak ngusir. Tapi kalau ruqyah, biar baca sekali ayat kursi itu sudah membakar. Menyerang dia, gitu kan. Makanya niatnya begitu. Nah yang kedua kita baca nanti masing-masing 3 kali juga. Ya, atau kita perhatikan sekali atau 3 kali sama saja sebenarnya. Cuma 3 kali itu lebih besar efeknya. Baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditiup setiap habis baca ya. Tiup sekali, tiup nanti saya tuntun sebentar. Kemudian usap kepala, dari kepala digosok, kuping digosok, mata semua, leher semua, jangan disisain, tangannya digosok ya. Semua, mohon maaf di daerah kemaluan, kadang-kadang ada orang suami istri sudah nggak mau berhubungan, biasa pengaruh sihir. Maka diusap sampai di kaki. Sampai di kaki. Ini yang kedua, biasanya efeknya kalau ada sihir merasa panas. Panas daerah tangannya. Cuma baca ayat ini ya, panas sekali rasa kadang-kadang. Ada kadang-kadang merinding, kadang-kadang sendawa. Ada yang biasa kalau sihirnya masuk dalam bentuk makanan, dia rasanya mau muntah, gitu kan? Tapi jangan dibuat-buat nanti muntahnya ya. Ya ini memang alami, memang dia mau muntah. Ya. Kalau biasanya di Indonesia, kalau ada praktek ruqyah itu memang saya minta panitia siapin kresek, karena jangan sampai muntah di depan nanti. Nanti itu muntah reaksi, itu nggak apa-apa, itu jangan khawatir. Kalau ada merasa gelisah, ya mau buang air besar, mau buang air kecil, keringat dingin, sakit kepala tiba-tiba, sendawa, itu semua reaksi daripada adanya pengaruh daripada sihir tersebut, gitu kan? Nah biasanya kalau sudah mau masuk ke ruqyah seperti ini, ada yang panas-panas kupingnya, dan itu berarti sudah ada reaksi-reaksi ringan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Udah panas? Baik. Jadi
Itu ada reaksi, tapi tidak usah khawatir. Kalau ada orang yang merasa dirinya kayak tidak bisa menguasai diri, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah berikan hamba kekuatan, berdoa sendiri. Jadi jangan sampai kesurupan, ngerti nggak? Orang kesurupan itu kan dia tidak bisa ngontrol dirinya. Jadi kalau dia kontrol nggak bisa, dia akan lebih kuat daripada syaitan itu. Jadi terus nanti diusap, gitu kan? Ini metode untuk meruqyah diri sendiri. Nanti kita akan praktikkan secara kelompok. Setelah masing-masing nanti ruqyah begitu, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa tidak enak, tidak usah malu, ya, karena ini pengobatan. Nanti dia duduk di tengah-tengah, kita buat kelompok, satu orang dikeroyokin dengan 4 orang temannya. Bapak-bapak ada 4 orang. Nanti yang teman-temannya yang 4 ini bacain ayat ruqyah, tiup usap di badannya. Ibu-ibu juga gitu, diusapin, dibantu dia. Biasanya tuh lebih cepat efeknya, gitu kan? Dan ucapkan kalimat begini, ukhruj ya aduallah, ukhruj ya aduallah. Artinya keluar wahai musuhnya Allah. Bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi jin itu subhanallah faham apa yang kita ucapkan, gitu kan? Jadi keluar wahai musuhnya Allah. Karena Nabi SAW pernah menepuk pelapa kurma kepada sahabat yang kemasukan syaitan lalu mengatakan keluarlah wahai musuh Allah, ditepuk lari syaitannya lari, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu nanti akan digunakan dengan cara massal, ya. Rame-rame diusap-usapin. Kemudian usahakan, saya katakan tadi, kalau ada yang bereaksi tenang saja, nggak apa-apa. Dan jangan usahakan syaitan menguasai dia. Yang penting dia sudah tahu, oh ternyata ada reaksi. Dan ini bukan malu, jangan merasa malu. Ini pengobatan. Kalau Bapak Ibu malu, ditahan. Banyak orang di metode ruqyah nggak bereaksi karena dia coba tahan, malu depan orang. Akhirnya dia pulang, dia sendiri pusing, dia mimpi nggak enak malamnya, jadi masalah. Padahal kalau di ruangan seperti ini bisa ditanggulangin. Saya tuntun caranya, gitu kan? Kalau perlu dikeroyokin satu suro kita, gitu. Bisa langsung mati jinnya. Baik, itu metode ruqyah yang kita akan pakai sebentar lagi. Kemudian nanti ada metode ruqyah yang lain. Saya nggak tahu di Australia ada atau tidak ya. Tapi di Indonesia ada namanya daun bidara. Bisa di-share, dilihat gambarnya, daunnya itu ada daun bidara. Saya yakin di sini ada. Daun bidara itu subhanallah. Daun yang kalau di Indonesia biasa di penjual pohon itu katakan pohon apel India. Jadi buahnya itu seperti apel Malang warna hijau, buahnya manis. Tapi agak berbeda sedikit, sama dengan apel Malang mirip begitu tapi dia lebih kecil. Batangnya itu berduri. Batangnya berduri. Nah itu daunnya itu disunnahkan dipakai untuk memandikan jenazah dan juga meruqyah. Subhanallah, daun bidara ini seperti duri bagi syaitan. Bagi duri. Pernah saya ajarin salah satu ibu, ini baca ini, gitu kan? Kemudian tiupkan ke air, ya, suruh minum. Air ruqyah itu apalagi daun bidara, orang yang kena sihir nggak mau minum. Dia bilang ada durinya, nggak mau, gitu kan? Ya itu jadi tidak usah khawatir minum. Kalau kita merasa nggak nyaman minum, tidak ada masalah. Nah daun bidara ini disunnahkan dalam hadis Nabi SAW diambil 7 lembar diulek. Kalau kita sekarang bisa di blender. Itu kan di blender, ini sebenarnya gampang sekali ya. Kalau misalnya ada kerabat yang lagi terbang dari Indonesia, Allahu alam, saya nggak tahu bisa nggak masuk di Australia kalau tidak ada di sini. Dia mudah sekali kalau dicangkok, dipatah saja batangnya, ditancapin di tanah tumbuh. Subhanallah. Dan daunnya itu setiap kali kita cabut, kan sunnahnya 7 lembar. Setiap kali kita petik, depan rumah saya banyak pohon bidara. Saya cabut 7 lembar, tumbuh lagi sebentar. Sejam kemudian sudah keluar daunnya. Cepat sekali. Cuma buahnya kadang-kadang yang agak lama, karena buahnya juga enak. Kalau lagi umroh atau haji itu seringkali dekat Masjid Nabawi ada gerobak jual buah, dia jual buahnya kayak apel Malang. Itu namanya buah bidara, gitu kan? Buah bidara. Ya, ini juga, ini besar sekali efeknya dalam ruqyah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu merasa reaksi pada saat kita ruqyah mandiri ini, maka dikembangkan dengan ruqyah yang menggunakan air. Air ini Bapak Ibu sekalian misal teh yang mau diminum, ya, air putih yang mau diminum, air yang dipakai mandi, itu diruqyah. Ruqyah tadi ayat-ayat itu saja, baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup ke teh itu, niat ngeruqyah, lalu minum sendiri. Dan ingat, ruqyah yang paling efektif adalah meruqyah diri sendiri. Jangan gantungkan pada peruqyah.
Karena kalau peruqyah itu dia tidak mungkin bisa mengurus. Kalau setiap jamaah diurus itu akan lama. Makanya sekarang kita kembangkan metode baru di Jakarta, itu mengajarkan ruqyah mandiri. Ini mandiri namanya. Karena Bapak Ibu kapan saja lagi nyetir mobil rasa nggak enak, ketakutan, langsung baca tadi, tiup, usapin. Mampir sedikit ke sebelah, baca, usapin. Hilang tuh. Langsung hilang dengan izin Allah. Mimpi nggak enak, apa saja, merasa gelisah, bacain. Anak-anak gelisah nggak bisa tidur, bacain, usap badannya, gitu kan? Ini juga ada tadi yang saya lupa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada selain sihir yang sering kali banyak kena orang dan dia tidak tahu, itu namanya mata panas. Pernah dengar ya? Mata panas ini kata Nabi SAW adalah mata panas benar terjadi. Mata panas itu begini, dalam bahasa Arab memang begitu. Penyakit ain namanya. Jadi ada orang yang hatinya sering iri. Iri terus. Setiap lihat orang apapun kelebihannya pasti dia iri. Nah, kalau dia biasakan di hatinya, itu efeknya ke matanya dia. Jadi kalau dia lihat sesuatu bisa merusak. Contoh, ibu-ibu punya anak lucu misalnya, lalu ada ibu-ibu lain yang lihat terus dia hasut misalnya. Oh, anak kamu lucu ya. Pastikan kalau dia hasut ada penyakit ain, anak itu nggak bisa tidur nanti malam. Gelisah, nangis, gitu kan? Seperti itu. Itu tinggal diruqyah, bacain ayat, diusap, tidur anaknya insya Allah. Gitu kan? Jadi ini juga termasuk. Makanya cara yang terbaik untuk membentengi dari mata itu selalu bilang Masya Allah. Orang puji, oh ibu, bapak, bagus mobilnya ya, Masya Allah. Rumahnya bagus ya, Masya Allah. Selalu begitu. Kerjanya bagus ya, Masya Allah. Itu yang harus selalu kita. Karena kita bilang Masya Allah, maka akan selesai sebenarnya. Akan selesai pada saat itu. Kalau di Saudi sudah biasa, kalau rumahnya orang di depan ditulis besar-besar, Masya Allah, Tabarakallah. Depan pintunya. Gitu kan? Jadi dijadikan seperti ukiran keramik gitu. Jadi orang begitu lihat pintu langsung baca itu dulu, jadi tidak kena mata gitu. Memang bahaya. Kalau terlalu berat penyakit matanya, itu kalau mobil lewat dia lihat, oh bagus ya, tabrak, bisa bahaya. Penyakit mata itu berat sekali memang, gitu kan. Makanya itu harus diobatin. Itu juga bisa dengan ruqyah. Tapi kita masih fokus tentang masalah sihir. Baik, metode meruqyah air yang kita lanjutkan tadi adalah meruqyah minuman yang mau diminum. Ibu-ibu kalau mau masak, itu kan ruqyah, sayurnya. Mau masak nasi, airnya dimasukin, itu semua bisa diruqyah. Mau cuci baju, iya betul. Mau cuci baju, kalau itu terutama kalau sudah parah ya, satu keluarga, biasa di Jakarta tuh ada yang disihir satu keluarga. Itu yang saya ajarin adalah meruqyah satu rumah. Caranya itu luar biasa itu, efeknya besar sekali. Dia mau cuci baju, mesin cuci, airnya itu diruqyah sama dia. Dibacain ayat kursi, niat ngeruqyah, ditiupin, jalan. Jadi baju dicuci dengan air ruqyah. Dia cuci piring. Kemudian juga bisa air ruqyah itu diambil air satu bak besar. Kalau ada daun bidara taruh 7 lembar. Kalau nggak ada nggak pakai daun bidara pun nggak apa-apa. Jadi tetap bisa efektif ya. Air kemudian dibacain ayat ruqyah, ditiup. Ambil semprotan setrika itu yang biasa kita pakai di Indonesia, biasa semprotan. Diambil kemudian Bapak Ibu keliling rumah. Misal di belakang rumah sana sering saya rasa nggak enak kalau malam. Datangin. Pagi hari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacain ayat ruqyah, semprotin. Ya Allah, hancurin semua di sini sihir-sihir dan syaitan yang ada. Di ruqyah. Nah, kalau rumah itu memang ada sihir, saya sarankan Bapak Ibu minimal 2 minggu di ruqyah. Artinya ada sihir gini, kita memang merasa pada saat ruqyah tadi, misalnya kita ruqyah sebentar ini, terasa ada efek. Kemudian kembangkan, pulang rumah sebentar, kerjasama suami istri, kemudian coba sama-sama untuk ngeruqyah air tadi. Bacain sama-sama air. Kemudian air tersebut dipakai untuk semprot depan rumah. Karena biasanya orang-orang yang tanam sihir itu, tanam buhul di depan rumah atau di belakang rumah. Dia datang kadang-kadang dia yang tanam di situ. Memang kalau ada buhul maka makin kuat kan. Nah air ruqyah itu kalau disemprotin, subhanallah buhul di tanah bisa keluar. Bisa keluar dengan cara Allah SWT. Berapa kali kita perhatikan di Jakarta ini disemprot air ruqyah selama 2 minggu keluar. Jadi yang dia sembunyi di tanah itu keluar, kelihatan. Subhanallah. Itu bisa dengan air ruqyah. Semprot. Juga orang yang kena sihir menggunakan air ruqyah untuk mandi. Caranya bukan diambil air digebyur-gebyur, diambil air dibasahkan di telapak tangan. Jadi ada satu ember ditaruh di kamar mandi yang airnya sudah diruqyah. Taruh aja di situ. Setiap kali mau mandi, ini kalau kena sihir ya. Kalau enggak usah. Diambil air tersebut diusap kayak dibalsemin badan air ruqyah itu. Terus sudah satu badan, baru kemudian kita mandi biasa. Pakai sabun, air biasa. Yang penting sudah diusap dengan air ruqyah. Biasanya pengalaman-pengalaman kami dulunya, itu kalau di ruqyah rumah, apalagi kalau di ruqyah sendiri, jangan kaget kalau kadang-kadang
Sering ada bau nggak enak di rumah, kayak bau busuk kadang-kadang dalam 2 minggu itu. Atau kadang-kadang ada belatung-belatung ditemukan di lantai. Atau pernah ada yang lebih ekstrim, ada ular yang keluar dari rumahnya, gitu kan? Ada ular yang mati, ya saya begitu. Itu nggak apa-apa, itu proses pengeluaran. Karena kadang-kadang di sini saya nggak tahu, mungkin di sini jauh ya, mungkin tidak begitu. Tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa, bangun rumah, pasang kepala sapi di bawah, gitu kan? Itu buhul tuh. Nah, bisa saja dia niatnya untuk melariskan rumah yang dia jual, propertinya misalnya kan gitu. Tapi dia tidak berpikir, orang yang beli rumah terganggu, karena itu ada setannya. Makanya berbahaya, harus diruqyah. Gitu. Nah, ruqyah itu nanti akan menghancurkan buhul-buhul tersebut. Jadi bisa disemprot, bisa dipakai mandi dan seterusnya. Gitu kan? Dan ingat, semua buhul yang pernah diterima, semua bentuk tulisan, selain Al-Quran, yang 30 juz, yang pernah dibilang simpan buat istrimu supaya sayang, suami sayang, tempat kerjamu jadi ini dan seterusnya, bakar semua, keluarin, jangan pernah ada. Ini harus butuh kerjasama sehingga ruqyahnya efektif, kan gitu. Nah ini metode ruqyah yang kedua. Begitu pula kalau bapak ibu buka usaha, saya lihat di sini sih mungkin orang agak jauh dari seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa, semuanya dukun berjalan gitu kan. Jadi pelaris-pelaris banyak. Nah ini pelaris-pelaris ini, kalau ada 3 rumah makan, ini 3-3-nya pakai dukun nih, pakai pelaris. Fungsinya pelaris ini, jin yang ada di situ itu, dia mengganggu, supaya yang lain itu kalah, gitu kan. Supaya tidak masuk orang dan seterusnya dengan cara mereka lah. Gitu. Nah ini bisa diruqyah, caranya, ngambil air ruqyah, ya, yang sudah dibaca, kemudian disemprotin di sekitar tempat-tempat usaha sebelum dibuka. Saya punya restoran, saya ajarkan semua pegawai saya untuk ruqyah. Ya memang mereka ruqyah, karena kadang-kadang ada orang hasut, ada yang datang. Karena saya pernah Bapak Ibu sekalian, setelah 2 tahun saya buka rumah makan di Kalibata, tidak sengaja saya datang malam, subhanallah, mohon maaf bahasa saya ini, ada satu saudari kita dari kampung istri saya Jawa Tengah, kerja di rumah gitu kan. Dia bantu di rumah, kemudian dia ikut. Ternyata anak ini pernah belajar ilmu tenaga dalam. Nah ini termasuk tenaga dalam itu berarti ditransfer jin ke dalam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar tenaga dalam, jangan heran kalau bereaksi sebentar ruqyah. Panas badannya itu karena memang waktu dimandikan, waktu ini itu berarti ada transfer, gitu kan. Bahasa bisa transfer tenaga dalam. Kalau tenaga dalam itu boleh, Nabi sudah pakai tenaga dalam, kalahin semua orang Quraisy di perang Badar dan perang Uhud. Itu tidak ada pakai begitu-begitu dalam Islam. Jadi itu termasuk, subhanallah, saya masuk ke restoran, restoran saya sendiri, pengalaman sendiri. Lalu saya baca, waktu sudah tutup, surah Al-Falaq. Mati lampunya. Malam bisa jam 10 kita sudah tutup. Saya baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Niat untuk meruqyah restoran saya. Begitu saja. Baca dengan tenang, dengan tartil, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu saya tiupin di seluruh ruangan saya. Saya niat, ya Allah, kalau semua di ruangan ini ada sihir, ada syaitan, musnahkan semua. Pembantu ini subhanallah, duduk di salah satu lesehan, kesurupan. Waktu dia kesurupan saya tanya, saya ruqyah lalu saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini siapa? Dia bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Ngomong sama saya. Ini perempuan, suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Kapan saya bunuh? Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih. Dan dia lagi kesurupan. Maka saya bilang, kamu harus keluar sekarang. Kalau tidak, saya akan bakar kamu. Ya udah, akhirnya dia selesai, ya saya mau pergi. Ya udah pergi. Tapi seperti itulah. Jadi efek ruqyah itu besar. Efek ruqyah itu besar. Jadi tidak usah merasa nanti akan seperti apa ya, kesurupan, tidak usah. Jadi kuatkan hati, tidak perlu terganggu dengan itu. Merasa nggak enak nggak apa-apa. Bahasakan kalau emang rasanya kayak nggak enak nih, ya sudah. Berarti kita merasa mungkin dulu kita pernah disihir orang, kita nggak tahu. Mungkin kita pernah dulu pergi, Allahu alam, itu proses pembersihan. Jadi biarin aja, gitu kan? Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian? Siap praktek? Wah, cuma 3 orang. Baik, ayo bismillah kita praktekin ya. Baik, telapak tangannya dibuka. Kemudian kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mempraktekkan ini, ya. Kita baca Al-Fatihah 3 kali dengan tenang dan tartil ya. Niatnya membentengi diri dari sihir dan
syaitan. Ayo, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Lagi yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Ingat, yang merasa gak nyaman, mau kesurupan, tahan, lawan. Gak boleh dikuasai oleh syaitan. Ya. Nanti diusapin niat menghancurkan. Tapi ini membentengi dulu. Al-Fatihah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup lagi. Sekarang ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup. Baik, kita langsung masuk ke Al-Kafirun. Baca sekali saja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiup. Tiup ya. Begini ya. Jadi niatkan bacaannya itu memang ditiup ke telapak tangan. Baca Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tiup. Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiup. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Tiup. Sekarang usap dari kepala, diusap.
Usap terus. Jangan ada bagian badan yang tidak kena. Kuping, leher belakang, wajah, semuanya. Lehernya, telapak tangan, diusapin semua. Niat ini membentengin diri dari semua sihir dan syaitan yang ada di badan. Semua perutnya, punggungnya. Siapa yang selama ini rasa sakit-sakit di bagian tubuh tertentu tanpa sebab, misalnya tidak ada sesuatu, tidak ada rematik, coba digosok lebih lama di situ. Digosok-gosokin. Merinding. Tidak apa-apa, itu efek. Karena kadang-kadang ada juga syaitan yang datang iseng, ya. Emang dia iseng. Jadi misal dia lihat kita lagi lewat, dia lihat pada saat itu kita lagi kosong dari ibadah, dia bisa masuk. Kadang-kadang juga ada syaitan itu warisan, ya. Diwariskan oleh nenek moyangnya dia, kakek-kakeknya atau neneknya yang tukang sihir. Karena ada kesepakatan antara si kakek sama penyihir ini untuk apa? Penyihir sama syaitan ini untuk mewariskan kepada anak cucu. Ini juga termasuk bisa terjadi. Udah diusap belum? Rasa apa? Ibu-ibu rasa apa? Nggak ada apa-apa? Masya Allah. Coba sekali lagi. Sekarang niat menyerang. Tadi itu membentengi diri ya. Sekarang baca sekali lagi yang sama. Niatnya menyerang, menghancurkan semua sihir atau syaitan yang ada di badan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba sekarang tiupnya 3 kali ya. 3 kali. Tiup niat mentransfer bacaan ke telapak tangan ya. Seperti itulah. Baik, sekarang baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.